Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Desinta Nur Azmi, NIM 255231321, kelas 2I Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Ushul Fiqih mengenai biografi Imam Malik dan biografi Imam Syafi'i. Yang pertama yakni biografi Imam Malik. Imam Malik memiliki nama lengkap yakni Abu Abdullah Malik ibnu Anas ibnu Malik Abi Amir ibnu Amir bin Haris bin Ghaiman bin Qutail bin Amr bin Haris al-Ashbani al-Humairi. Ayahnya bernama Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir ibnu Abi al-Haris ibnu Sa'ad ibnu Auf ibnu Adi ibnu Malik ibnu Jazid. Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik ibnu Abdul Rahman ibnu Syuraik al-Asdiyah. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 714 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijriah dalam usia 87 tahun. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun. Ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun, padahal lazimnya mengandung hanya 9 bulan. Pendidikan Imam Malik. Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibnu Abdul Malik dari Bani Umayyah. Pada masa itu masih terdapat beberapa golongan pendukung Islam, antara lain sahabat Ansor dan Muhajirin. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah Al-Quran, yakni bagaimana cara membacanya, memahami makna dan tafsirannya. Beliau juga hafal Al-Quran di luar kepala. Selain itu, beliau juga mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW sehingga beliau dapat julukan sebagai ahli hadis. Sejak masa kanak-kanak, Imam Malik sudah terkenal sebagai ulama dan guru dalam pengajaran Islam. Kakeknya yang bersama dengannya merupakan ulama hadis yang terkenal dan dipandang sebagai perawi hadis yang hidup sampai Imam Malik berusia 10 tahun. Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu hadis, al-rod, al-ahli, ahwa fatwa, fatwa dari para sahabat-sahabat, dan ilmu fikih, ahli ra'yu atau fikir. Selain itu, sejak kecil beliau juga telah hafal Al-Quran. Dalam hal itu beliau lakukan karena senantiasa beliau mendapatkan dorongan dari ibundanya agar senantiasa giat menuntut ilmu. Guru-guru Imam Malik. Saat menuntut ilmu, Imam Malik mempunyai banyak guru. Dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lughat mengatakan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada 900 syekh, 300 diantaranya dari golongan tabi'in dan 600 lagi dari golongan tabi'in. Guru-guru Imam Malik adalah orang-orang yang dia pilih, dan pilihan imam didasarkan kepada ketaatannya beragama, ilmu fikihnya, cara meriwayatkan hadis, syarat-syarat meriwayatkan hadis, dan mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Imam Malik meninggalkan perawi yang banyak mempunyai hutang dan suka mendamaikan yang mana riwayat-riwayat mereka tidak dikenal. Az-Zahabi pernah berkata, untuk pertama kalinya Malik mencari ilmu pada tahun 120 Hijriah, yaitu tahun di mana Hasan al-Basri meninggal. Malik mengambil hadis dari Nafi, yaitu orang yang tidak bisa ditinggalkannya dalam periwayatan. Dan diantaranya guru-guru yang terkenal adalah Abu Rodih Nafi bin Abdul Ar-Rahman. Yang kedua Nafi, 3 Robi'ah bin Abdul Rahman atau Robi'ah al-Ri, 4 Muhammad bin Yahya al-Ansori. Sedangkan guru-guru beliau yang lain adalah Ja'far as-Shadiq, Abu Hasim Salamah bin Nidar, Hisham bin Urwah, Yahya bin Sa'id, dan lain-lain. Dampak sosiologis, politik, dan kultural terhadap pemikiran fikih Imam Malik bin Anas. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam, yaitu faktor pertama, faktor personal mujtahid, faktor lingkungan sosial, faktor politik, dan kehendak penguasa. Oleh karena itu, perlu pengkajian terhadap ketiga hal tersebut untuk mengetahui perkembangannya hukum Islam di masa Imam Malik. Dalam lingkup lingkungan sosial, Imam Malik tumbuh dari keluarga yang ayahnya pernah mempelajari hadis-hadis dan berprofesi sebagai pembuat panah. Kemudian menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah serta belajar fikih. Imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah kecuali haji.
Kota Madinah merupakan kota yang mendukung perkembangannya, karena di kota inilah Rasulullah tinggal selama beberapa tahun. Selain itu, permasalahan di Madinah ringan dan sederhana, sehingga permasalahan yang dihadapi masyarakatnya dapat diselesaikan dengan hadis. Pada periode ini ada 3 pembagian geografis yang besar untuk kegiatan ijtihad, yaitu Irak, Hijaz, dan Suriah. Selain itu, pada periode ini umat Islam telah berpecah belah menjadi 3 kelompok, yaitu Khawarij, Syiah, dan Jumhur. 3 kelompok ini berpegang teguh merasa bangga kepada pendapat masing-masing dan berusaha mempertahankannya. Golongan Jumhur sendiri dalam menetapkan hukum terbagi menjadi 2 golongan, yaitu Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yi. Dasar dan metode ijtihad Imam Malik. Dasar ijtihad atau sistematika sumber istinbat Imam Malik. Pada dasarnya ia tidak menulis secara sistematis, akan tetapi para muridnya atau mazhabnya menyusun sistematika Imam Malik. Adapun metode-metode lain yang digunakan Imam Malik selain dari 4 sumber, yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas adalah Atsar Ahli Madinah, Maslahah Al-Mursalah atau Istislah, Qaul Sahabi atau Fatwa Sahabat, Khobar Ahad, Al-Istihsan, Sad Az-Zara'i, Istishab, Syar'u Man Qoblana atau syariat sebelum Islam. Karya-karya Imam Malik. Tidak banyak karya beliau yang sampai kepada kita. Setidaknya hanya ada 2 karya yang sampai kepada kita, yakni Al-Muwatta dan Al-Mudawwanah Al-Kubra. Kitab Al-Muwatta ditulis pada tahun 114 Hijriah atas anjuran Khalifah Ja'far Al-Mansur. Menurut peneliti Abu Bakar Al-Abhari Atsar Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab Al-Muwatta sejumlah 1720 orang. Al-Muwatta adalah kitab fikih berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan karya Imam Malik, yang ini merupakan kitab hadis dan fikih sekaligus, yang di dalamnya terkumpul hadis-hadis dalam tema-tema fikih yang dibahas Imam Malik, seperti praktek atau amalan penduduk Madinah, pendapat tabi'in yang ia temui, dan pendapat sahabat serta tabi'in yang tidak sempat ditemuinya. Kitab Al-Muwatta mengandung 2 aspek, yaitu aspek hadis dan aspek fikih. Adanya aspek hadis karena Al-Muwatta banyak mengandung hadis yang berasal Rasulullah SAW atau dari sahabat atau tabi'in. Sedangkan yang dimaksud aspek fikih adalah karena kitab Al-Muwatta disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan layaknya kitab fikih. Ada bab thaharah, sholat, zakat, nikah, dan lain-lain. Kitab lain karangan Imam Malik adalah kitab Mudawwanah Al-Kubra, yang merupakan kumpulan risalah yang memuat kurang lebih 1036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh As'ad bin Al-Furaid Al-Naisaburi yang berasal dari Tunis, yang pernah menjadi murid Imam Malik. Yang kedua yakni biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang sangat masyhur. Ia ulama mujtahid atau ahli ijtihad di bidang fikih dan salah seorang dari 4 imam mazhab yang terkenal dalam Islam. Ia hidup di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, Al-Amin, dan Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Beliau dilahirkan di Gaza, di sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibnu Al-Hasan ibnu Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Ayahnya bernama Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi'i ibnu Al-Sa'ib ibnu Abdul Manaf. Dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan mazhabnya disebut mazhab Syafi'i. Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i ibnu Al-Sa'ib. Imam Syafi'i wafat sudah sholat Isya malam Jumat bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi dengan disaksikan muridnya Robi Al-Jizi.
Pendidikan Imam Syafi'i. Pada waktu beliau hidup di tengah-tengah masyarakat, mula-mula belajar dengan Muslim bin Khalid al-Zinji. Kemudian beliau melanjutkan pengembaraannya ke Madinah, di mana menemui Imam Malik untuk meminta izin agar diperkenankan meriwayatkan hadis-hadisnya. Sebelum Imam Malik mengizinkannya, Imam Syafi'i sempat dites untuk membaca kitab Al-Muwatta di hadapannya. Kemudian beliau membacanya di luar kepala. Setelah belajar kepada Imam Malik pada tahun 195 Hijriah, beliau pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan mengambil pendapat-pendapat dari murid-murid Imam Abu Hanifah dengan cara bermunazarah dan berdebat dengan mereka. Selama 2 tahun beliau berada di Baghdad, kemudian beliau ke Mekah, dilanjutkan ke Yaman. Beliau berguru pada Matrak bin Mazin dan di Irak beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan. Di antara guru-guru beliau ada yang beraliran tradisional atau aliran hadis seperti Imam Malik, dan ada pula yang mengikuti paham Mu'tazilah dan Syiah. Mula-mula beliau berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik. Perbedaan ini berkembang sedemikian rupa sehingga ia menulis buku Khilaf Malik yang sebagian besar berisi kritik terhadap pendapat fikih mazhab gurunya itu. Beliau juga terjun dalam perdebatan-perdebatan sengit dengan mazhab Hanafi dan banyak mengeluarkan koreksi terhadapnya. Dari kritik-kritik Imam Syafi'i terdapat 2 mazhab tersebut, akhirnya ia muncul dengan mazhab baru yang merupakan sintesa antara fikih ahli hadis dan fikih ahli ra'yu yang benar-benar orisinil. Namun demikian, yang paling menentukan orisinalitas mazhab Syafi'i ini adalah kehidupan 4 tahunnya di Mesir. Guru-guru Imam Syafi'i. Al-Syafi'i menerima fikih dan hadis dari banyak guru yang masing-masing mempunyai manhaj tersendiri dan tinggal di tempat yang berjauhan satu sama lainnya. Ada di antara gurunya yang Mu'tazili yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Dia mengambil mana yang perlu diambil dan dia tinggalkan mana yang ia perlu tinggalkan. Al-Syafi'i menerimanya dari ulama-ulama Mekah, Madinah, Irak, dan ulama-ulama Yaman. Beberapa ulama-ulama Mekah yang menjadi gurunya adalah Muslim ibnu Khalid al-Zinji, Sufyan ibnu Uyainah, Sa'id ibnu al-Quda. Beberapa ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya: Malik ibnu Anas, Ibrahim ibnu Sa'ad al-Ansori, Abdul Aziz ibnu Muhammad al-Darawardi. Ulama-ulama Irak yang menjadi gurunya: Waqi ibnu Jarrah, Abu Usama, Hamad ibnu Usama. Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya ialah Mutarotif ibnu Mizan, Hisham ibnu Yusuf, Hakim San'a atau ibu kota Republik Yaman. Murid-murid Imam Syafi'i. Murid-murid Imam Syafi'i dari kalangan perempuan tercatat antara lain saudara perempuan Al-Muzani. Mereka adalah para cendekiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya baik dalam fikih maupun lainnya. Di antara para muridnya yang termasyhur sekali ialah Ahmad ibnu Hambal, yang mana beliau telah memberi jawaban kepada pertanyaan tentang Imam Syafi'i dengan berkatanya, Allah Ta'ala memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi'i. Kami telah mempelajari pendapat kaum-kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka, tetapi apabila Imam Syafi'i datang, kami belajar kepadanya. Kami dapati bahwa Imam Syafi'i lebih alim dari orang-orang lain. Keistimewaan Imam Syafi'i. Keluasan ilmu pengetahuan yang dimiliki beliau di dalam bidang sastra serta nasab yang sejajar dengan Al-Hakam bin Abdul Muthalib, di mana baginda Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya keturunan dari Bani Hashim serta keturunan dari Bani Muthalib itu pada hakikatnya ialah satu. Kekuatan Imam Syafi'i di dalam menghafalkan Al-Quran serta kedalaman pemahamannya, yakni antara yang wajib dan sunnah, serta perihal kecerdasannya terhadap seluruh disiplin ilmu yang beliau miliki, yang tidak seluruh manusia bisa melakukannya. Kedalaman ilmu yang mengenai sunnah, beliau bisa membedakan antara yang sunnah, yang sahih, dan yang dhaif. Dan ketinggian dari ilmunya Imam Syafi'i dalam bidang usul, fikih, mausul, mursal, serta juga perbedaan antara lafadz yang khusus dan yang umum. Karobisi 2. Karobisi dinisbatkan pada profesi dari penjual pakaian yang bernama Husain bin Ali bin Yazid, yang mengucapkan bahwasanya Imam Syafi'i merupakan rahmat bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Pemikiran dan karya Imam Syafi'i. Beliau, Imam Syafi'i, sependapat dengan Imam Malik, ahli hadis,
dalam mengambil Al-Quran sebagai dasar pertama hukum Islam karena menurutnya As-Sunnah berfungsi menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran, maka ia menjadikan As-Sunnah sebagai dasar hukum kedua. Di lain pihak, Imam Syafi'i sepakat dengan mazhab Hanafi atau ahli ra'yu dalam kecenderungan memakai ijtihad atau rasio. Namun Imam Syafi'i memberikan suatu batasan bahan dasar ijtihad atau ra'yu tersebut berbentuk kias atau analogi. Dan dalam pemakaian kias ini Imam Syafi'i memberikan ketentuan-ketentuannya. Beliau juga sependapat dengan golongan Maliki dalam mengambil ijma sebagai sumber hukum sesudah Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi beliau memberikan persyaratan-persyaratan yang ketat sebagai ijma, bukan semata-mata hasil pemikiran tanpa ketentuan-ketentuan yang pasti. Karya-karya Imam Syafi'i. Salah seorang murid Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i telah mengarang kitab sebanyak 113 kitab, baik dalam kitab ilmu usul al-fiqh, al-risalah, al-ihtilaf al-hadis, dan musnad. Fikih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mulai menyusun mazhab fikihnya setelah beliau mempelajari ilmu fikih di Madinah dan fikih orang-orang Irak. Mazhab Syafi'i mulai berkembang di Mesir yang terkenal dengan qaul jadidnya yang diajarkan beliau di Masjid Amr bin As. Perkembangannya ini semakin bertambah sejak banyaknya para ulama dan para cendekiawan yang mengikuti pelajarannya, seperti Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Hakim, Ismail ibnu Ahmad al-Buwaiti, Ar-Rabi, Al-Jizi, Asyab ibnu Qasim, dan ibnu Mawas. Oleh karena itu, terdesaklah mazhab yang telah dianut sebelumnya, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Walaupun pada tahun 197 Hijriah, beliau telah mengajarkan qaul qadimnya di Baghdad. Namun, perkembangan mazhab Syafi'i barulah setelah beliau meninggal dunia yang dikembangkan oleh Hasan ibnu Muhammad al-Za'farani yang wafat pada tahun 260 Hijriah. Terima kasih, saya rasa cukup sekian. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.